Maha suci, Sang Agungku yang mulia, yang agung dan adil dan bijaksana. Siapapun yang mengatakan ilmu kosmos, artinya celakalah diri dia di alam semesta ini, termasuk negara dia hancur sendiri. Seperti Deddy Corbuzier. Ada seorang tamu yang mengatakan suatu perdukunan. Ada seorang ilmu berkata perdukunan. Ya, manusia itu akan ditampakkan sang ilmu yang nyata dan fakta adalah suatu jalanan Tuhan. Perjalanan Tuhan itu artinya kita tidak tahu terjadinya bumi. Kita tidak tahu terjadinya bulan. Kita tidak tahu terjadinya matahari, ya. Dan terjadinya planet-planet yang ada. Planet yang ada itu adalah suatu melambangkan yang kosong, 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 kosong. Ya, termasuk ilmu kosmos yang kosong. Ilmu kosmos kosong itu dia tidak meyakini Sang Agung. Sang Agung itu ada namanya sendiri, saya sebut aja kebesaran ya. Yang dikatakan tertiuplah suatu Allah. Allah itu mencakup alam semesta yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia logika. Ya. Seperti Deddy Corbuzier, kepalanya botak. Ya. Dia membaca buku dan membaca buku dan membaca buku. Dan tamunya juga membaca buku dan membaca buku. Tapi dia ada pernah menunjuk Allah yang tahu. Allah yang tahu itu siapa? Di atas. Allah tidak bisa tertahu misalnya. Sang Agung tidak mau perlu manusia itu tahu. Ya, yang tahu itu adalah suatu nabimu, nabimu, nabimu. Wahai Muhammad Isrono, aku tahunya nabimu, nabimu, nabimu. Nabi tercipta. Pertama kali itu bumi pertama awalnya A. Bumi kedua namanya B. Ya. Ambil suatu logika dan akal kita. A, ayah. B, baru bertemu ibu. Badan ibu. Badan semua bumi. Badan semua jiwa, raga. Bukan ilmu kosmos. Kalau ilmu kosmos, otomatis kita terbuat dari tanah. Kita terbuat dari air. Kita terbuat dari sinar surya. Kita terbuat dari angin. Kita cuma memakai, ingat, kita cuma memakai dua, ya, udara dan sinar surya yang nyata dan fakta. Air adalah suatu kehidupan yang pertama kali. Tidak ada bumi, tidak ada planet, dan tidak ada matahari. Seluruhnya tidak ada. Apa sebabnya? Karena Sang Agung itu membuang semuanya yang ada ini. Terikatlah suatu jaringan yang nyata dan fakta. Jaringan tidak bisa dilihat dengan mata. Jaringan tidak bisa dilihat dengan akal. Jaringan tidak bisa dilihat dengan alat teknologi yang nyata dan fakta. Ya. Jaringan tidak bisa seperti kita melihat NASA lebih keluar. Contoh aja, NASA tidak bisa melihat bulan. Bulan itu diinjak sama kayak bumi. Ukuran pas sama. Bumi sama ukuran seperti bulan yang nyata dan fakta. Ya. Manusia yang dulu-dulu. Kenapa kita mengenal ibu dan ayah kandung kita? Jasad hancur menjadi suatu gas yang nyata dan fakta. Ada jadi minyak, ada yang jadi batu bara, dan ada yang berbentuk batu-batuan. Dan ada yang berbentuk emas-emasan, dan ada yang bentuk besi-besian. Apabila itu manusia yang banyak mati yang tidak terangkat jasadnya, hancurlah seperti yang fakta dan fakta. Ya. Seperti batu Aja Aswad, itu batu dari di dunia, jasad orang yang dulu. Ya. Sama di Kalimantan batu bara, itu jasad orang dulu. Yang bumi masih utuh. Makanya dikatakan di bawah kakimu putih ya Muhammad. Yang kau injak adalah suatu jasad, yang kau tahu suatu jasad. Buat apa kau menangisi jasad karena engkau masih hidup? Bantulah jasad itu untuk diangkat.
Mengangkat jasad juga, tahu artinya mengangkat jasad. Ada ibu dan ayahmu, hati-hati. Di dalam dirimu adalah suatu akal yang kosong. Kosong itu bukan cerita yang seperti Deddy Corbuzier, yang satu bertopi, yang satu bertopi. Dia tidak akan, buku tidak akan terbuka, buku yang baru tidak akan buka. Buku itu akan bodoh dirinya sendiri. Deddy Corbuzier botak. Itu artinya tidak ada kehidupan di otaknya. Cuma baca ensemble. Artinya membaca kebaca buku aja. Sang Agung tidak perlu tahu dengan diri kita. Sang Agung tidak perlu mengatur dalam diri kita. Dia tidak perlu, makanya dilapisin. Aku tidak perlu ya Muhammad, aku tidak perlu ya Nabimu. Kalau saya singkat, ya Amin, aku tidak perlu dengan dirimu. Yang penting kamu perbaiki manusia itu. Hidupkanlah hewan itu. Bukannya kita masuk di dalam goa, bukan kita masuk dalam rumah, bukan kita masuk di dalam mana-mana sembunyi, tidak bisa. Itu ajaran yang memutat anak-anak. Bunuh, jangan kau berkata kasih sayang. Bunuh, jangan kau berkata ya Rahman Rahim. Makanlah dia, hidupkanlah dia, supaya tidak mengikuti kepala akal logikamu yang sehat. Aku beri kamu akal sedikit, satu titik kecil. Dilambangkan suatu umbun-umbun anak kita. Anak itu akan terasa dia sakit perut atau dia masuk angin dalam perutnya yang belum makan. Gembonglah perut dia itu. Artinya jaringan itu putus, jaringan anak. Makanya anak itu rambutnya tipis. Jaringan itu masih kuat. Masih tebal yang di atas. Menjaga anak itu fisiknya lemah, tulangnya lemah. Kalau kita tipis jaringannya, beda dengan anak. Kupakaikanlah jaringan itu jaringan malaikat yang nyata, 7. Malaikat 7 itu adalah malaikat yang sempurna, laki-lakinya menungguin bayi itu. Bayi laki-laki yang menungguin, kalau perempuan ketemu perempuan. Malaikat adalah suatu tetesan diriku. Malaikat adalah suatu perjalanan diriku. Itu Sang Agung. Aku tidak ciptakan malaikat seperti manusia yang nyata. Aku tidak ciptakan malaikat seperti hewan yang nyata. Malaikat adalah utusan diriku. Wahai Nabi, sempurnakanlah bayi itu. Kuatkanlah fisiknya, ya malaikatku. Apabila orang tuanya berdusta, pergilah kau, 1. Itu baik. Apabila dia buang, pergilah kamu semuanya. Pergi. Malaikat semuanya. Menampung orang itu. Aku tidak restu juga. Orang tuanya salah, dia akan menerima sama yang melihara juga. Kuberilah dia berkah aja. Tapi karmanya tetap. Karena dia dikatakan ilmu. Anak Tuhan. Yang tidak kenal ibu dan ayah kandungnya. Celakalah ayah kandungnya. Celakalah ibu kandungnya. Anak itu tergantung dirinya, akhlak dan harmonitas kasih sayangnya. Apabila dia sayang yang meliharanya, kuberilah dia berkah akalku. Kukembalikanlah akal dia kepada ibu kandungnya. Apabila dia dididik tidak kenal dengan nyata dan fakta, celakalah diri orang itu. Temakanlah dia tajam sendiri. Makanya dikatakan panti asuhan tidak mengenal sang yang melihara dia, yang penuh kasih sayang. Karena si agama. Agamaku tidak bukan agama kosmos. Ingat, agama saya bukan agama kosmos. Yang menunggu antrian, bodoh itu si Deddy Corbuzier. Bodoh yang si topi juga bodoh. Tampuk. Ya.
Kalau kamu samakan seperti kosmos, tambuk kamu. Tidak ada ilmu seperti kosmos. Kosmos, planet-planet, ibu kandung tetap ibu kandung. Kamu melebihi sang Tuhan. Kamu melebihi sang Tuhan kuasanya. Aku adalah suatu Tuhan. Tuhan itu adalah suatu perjalanan diriku menuntun dirimu supaya dirimu sehat. Dukun yang terbesar adalah dukun yang membaca bacaan kitab. Kamu hancurkan manusia, tidak mengenal ibu kandungnya. Itulah dukun yang tidak tahu diri. Lalu kalian membanggakan AI. AI teknologinya adalah suatu teknologi di dalam seperti planet yang datang, suatu pemancar satelit yang nyata. Itulah ilmu teknologi. Jangan dibedakan dengan ilmu kosmos. Ilmu teknologi tetap ilmu teknologi. Ilmu kosmos itu saya tidak pakai. Karena kosmos itu membodohi manusia. Menunggu antrian. Satu, ilmu kosmos bebas di dalam pergaulan seks. Seperti dia botak, ya, yang istrinya lari terus. Seperti yang tamu dia itu siapa, anda tahu saya. Dukun yang terbesar, dukun kalian Arab Saudi dan kalian yang tokoh-tokoh agama yang nyata dan fakta, itu dukun yang terbesar. Dukun terbesar itu menyesatkan manusia seluruh dunia di alam semesta ini. Ilmu yang sempurna itu adalah ilmu agama Islam yang sempurna. Kenapa saya katakan Islam? Saya bertahan Islam. Karena teman saya, Muhammad, terapung. Karena gara-gara kalian yang kurang ajar semuanya. Yang kalian tidak terima, itu saya tidak terimanya. Ajaran orang bermimpi, ajaran orang menghayal. Sang Agung tidak perlu tahu dengan kamu. Yang tahu dia itu kenal ibu kandungmu. Ya Nabi, jangan kau beri berkah dan rahmat dia di atas dunia ini. Jangan kau beri berkah dan rahmat di atas dunia ini. Apabila kau beri rahmat, ajablah seperti yang ada. Di dalam kaca, ku masukkan dia dalam kaca. Wanita bersama saya. Dialah menunggu diriku yang nyata dan fakta. Wahai Muhammad Isrono, yang berkata setan dan iblis akan hancur diri dia. Iblis adalah ibu kandungmu. Setan adalah ayah kandungmu. Yang ada tenaganya bukan tenaga api dalam dirinya. Tenaga kekuatan cahaya dalam dirinya. Orang yang bodoh, jadi keputusan yang bodoh, celaka dirimu. Sama dengan tamunya, celaka dirinya. Jangan sekali lagi kita mengucap itu. Karena perjanjian roh itu. Siapa nama ibu kandungmu? Siapa ayah kandungmu? Yang membantu adalah hewan dan tumbuhan. Bunuhlah dia, matikanlah dia, serupakanlah dia dengan mukamu dan badanmu. Ternyata kita makan hewan dan tumbuhan sehat. Tanpa dia, tidak mungkin kita sempurna dalam diri. Tanpa dia, kita tidak mengenal ibu kandung. Tanpa dia, kita tidak kenal segala-galanya. Tanpa jasad dan ruh yang hancur, tidak kenal orang yang dulu. Karena orang dulu kita, Nabi tidak sudi, Nabi perempuan tidak sudi. Kulapiskanlah roh dia. Kutempelkanlah kepada manusia. Manusia kalau ditempelkan dia bertopi. Berbolang. Itu manusia jasad yang dulu. Jasadnya sok tinggi ilmunya. Jasad yang sok hebat ilmunya. Makanya dikatakan orang yang bertopi itu orang bodoh. Laki-laki yang bodoh. Laki-laki yang sek. Kuat sek. Kuat olahraga. Itu laki-laki yang tidak sempurna. Laki-laki impoten yang dikatakan. Kalau dia main, percayanya obat-obatan. Itu laki-laki yang bodoh. Laki-laki yang tidak direstui sama Tuhan alam semesta. Perjalanan ibu kandungnya. Perjalanan ayah kandungnya. Makanya dia dikepusnya itu Islam, Kristen, masuk ke Islam. Makanya dia tidak sempurna. Orang-orang aja yang suka dengan dia. Orang-orang aja yang ceritanya tidak terbuka akalmu. Apabila terbuka akalmu, kuncinya dua. Kesuksesan. Kesuksesan bumi dan kesuksesan alam kekal.
Ketiga itu rezeki, hartamu sendiri dapat sendiri. Dari nabi-nabi. Nabi akan melepaskan harta sepuas dirimu. Untuk apa? Mempelancar ilmu kamu sendiri. Untuk mempelancar ilmumu sendiri. Bersatulah dengan alam semesta. Hiduplah dengan alam semesta. Artinya hiduplah dengan ibu kandungmu dan ayah kandungmu. Asalnya kamu tiada. Kamu belum tahu mengenal Nabi yang sempurna. Asalnya ada, kamu kenal aku. Aku adalah Sang Allah yang agung. Tapi aku ada perwakilanku, wanita di bawah. Tak angkatlah diriku, berupalah diriku. Semuanya sempurna. Kuciptakanlah malaikat yang sempurna. Tampan semuanya. Tidak ada yang tidak tampan. Kurubahlah mukamu 7. Aku adalah induk yang sempurna. Induk yang sempurna itu berarti perempuan yang sempurna. Tidak ada laki-laki di muka bumi ini, mau tahu. Sang Agung itu adalah ibu yang sempurna. Ibu yang tidak bisa kita bayangkan di muka bumi ini. Ibu yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita. Ibu yang tidak bisa kita ciptakan dia. Makanya dia tidak peranakan. Dia tidak ada pasangan tapi sempurna mujizatnya. Hiduplah dengan diriku. Makanya wanita itu dilambangkan warna merah. Hewan yang bisa keluar haid. Laki-laki itu memang tidak ada. Orang bodoh kalau ada sang perkasa itu artinya diri ayah kita sendiri yang berusaha mencari jati diri. Jangan bercerita Allah, jangan bercerita Tuhan. Jangan bercerita Allah ada di atas. Itu cecak tempel. Itu burung terbang. Kututuplah rahasiaku. Kututuplah kesucianku. Kan bentuknya kayak rok. Rok orang dulu. Tali balet. Merangsanglah manusia di bawah. Kemaluan perempuan cembung. Waktu dia melahirkan terbalik. Terbukalah pintu alam ini. Wahai malaikatku, bukalah semuanya. Bukannya ada kidul yang di lautan, bukan orang-orang yang mistik-mistik itu. Semuanya jangan kamu salahkan dukun-dukun yang kecil. Karena dia ingin juga sempurna seperti saya. Makanya kamu bilang dukun-dukun yang besar itu adalah dukun-dukun tokoh ulama dan ustadz-ustadz, itu dukun besar. Ya, dukun yang menyembah batu ciptaan manusia. Orang yang mengatakan kosmos, kenapa dia hidup? Kenapa kita disamakan seperti planet yang ada? Bodoh. Kalau kita disamakan seperti planet yang ada, orang bodoh. Orang yang tidak punya pendirian. Orang yang taunya itu kemaluan. Ilmu kosmos adalah ilmu kemaluan. Ilmu kosmos adalah suatu ilmu jiwanya. Tapi akalnya memang diberikan. Ilmu kemaluan bisa pintar, tapi ilmu kemaluan. Ilmu seks, dia tidak percaya Sang Agung. Dia percaya diri dia sendiri. Bahwa dia antri. Padahal dia menderita. Hartanya tidak dibawa, apapun tidak dibawa. Ilmu kosmos akan menghancurkan jasadnya sendiri, bukan jasadnya dipelihara. Ingat, jasadnya bukan dipelihara, tapi menghancurkan sendiri. Ilmu teknologi, ilmu yang beda. Ilmu teknologi itu beda. Ilmu yang merancang, yang tidak ingat Sang Agung lagi dan tidak ingat Sang Allah lagi. Dia kerja terus, kerja. Padahal dia dipakai untuk membahagiakan manusia. Ingat,
Ada manusia yang buat robot untuk seks. Ada robot yang menciptakan suatu teknologi yang mengeluarkan suatu hewan-hewan. Dia ada akhlak masih. Karena dia membuat suatu ilmu penemuan itu. HP itu dia bangga dengan sang kuasa. Dia bangga dengan sang kuasa, sang mulia. Ya, beda. Dengan ilmu kosmos beda. Ilmu kosmos itu dia taunya seks. Dia akan kumpulkan harta dia sekaya-kaya mungkin. Setelah dia koma, masuk rumah sakit, baru dia menyesal. Karena ilmunya ditempelkan terus. Ya. Makanya beda, di dalam kaca itu mukanya sama. Itu ilmu yang menguntungkan manusia. Ilmu yang menguntungkan manusia. Yang pertama kali buat pesawat. Yang pertama kali buat mobil. Yang pertama kali buat kapal. Yang pertama kali membuat rumah. Itu menguntungkan manusia yang bisa menjadikan besi jadi besi. Ya. Yang bisa menjadikan emas jadi emas. Yang bisa menjadikan aluminium. Itu semuanya dalam kaca. Makanya tidak kugunakan engkau memakai suatu di bumi. Pakailah kristalku. Ambillah kristal itu seperti kaca. Kaca anti peluru. Baja basi jempol. Makanya ada di sana alam di bawah itu alam kaca. Lapisannya kaca. Kuberilah kamu lapisan sedikit. Ini. Dipotong tidak sakit. Di rambut dipotong tidak sakit. Kuberilah kamu pori-pori. Tempat ruhmu nanti keluar. Ruh yang induk adalah satu umbun-umbunmu. Ibu kamu masuk sini. Jarum jatuh di jurami. Tidak terlihat sama manusia yang nyata. Ibu masuk tidak terasa, tapi dirasa dalam diri. Dingin. Shhh. Ditempelkan dulu kitab kamu. Jadi ilmu si botak ketemu si botak tadi itu salah. Ilmu si botak mungkin cerita makan, mungkin iya tadi tuh. Ya. Tapi jangan kau larikan dari ibu kandungmu. Makanan itu pertama hidup. Tapi tidak ada akal, tapi ada rasa. Makanya buah-buahan itu ada rasa, tapi tidak ada akal. Akalnya manusia di atasnya menanam. Rasanya kamu tahu manis atau masamnya. Dia adalah suatu perempuan. Hancurlah dia bersama perempuan yang nyata. Lalu kita konsumsi. Janganlah kau menghancurkan dia. Jadilah kamu butir-butir seperti bola-bola bulat-bulat. Balon-balon. Makanya dikatakan darah. Darahnya tidak sempurna, kental, tidak bisa bergerak. Apabila dia tidak kenal, campurlah sama hewan yang nyata. Campurlah hewan yang nyata. Jangan kamu campurkan dengan buah yang nyata. Obat-obatan semuanya dari buah yang tidak mengandung kimia. Makanya orang dulu berobatannya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang nyata. Itu baru sempurna. Zaman sekarang canggih, dicampur, dikemas, jadi kimia. Cepat sembuh, cepat hancur. Janganlah kamu masukkan di dalam dirimu suatu emas dan yang nyata. Tempelkanlah di luar. Manusia yang kebal-kebal masukkan besi di dalam dirinya. Sempurnakanlah dia, ya Nabi. Karena dia, yakinan dia sendiri. Jasad orang yang di luar nempel. Ruh orang yang nempel. Dia pelapisnya. Tapi kalau kamu kenal dengan ibu kandung, tembus orang itu.
sehebat bagaimana tembus. Makanya hilangkanlah kesaktian dia. Karena kita kenal ibu dan ayah kandung kita. Seperti Sang Agung membuang ruhmu, membuang, menghancurkan jasadmu. Tembuslah dia. Kaburlah si roh ini, terapung. Tidak terima bumi, tidak terima Sang Agung yang mulia, kulapisilah, ketutuplah awan ini yang semesta. Tuhan adalah suatu perjalanan jasadmu. Tuhan adalah suatu jasadmu yang mati. Nabi tidak bisa membangkitkan. Wahai malaikatku, kumpulkanlah dia. Apabila manusia itu yang dalam peti mati tidak sudi, jangan kau bangkitkan. Karena dia menyakiti dalam diri dia sendiri. Karena disuntik formalin. Supaya jangan buruk jasadnya. Sudah kukatakan 12 jam. Jangan sampai lewat 12 jam. Katakan itu tidak sempurna. Orang yang tidak sempurna tidak akan ku bawa rohnya ke atas diriku. Orang yang sempurna bawalah rohnya ke atas dengan diriku. 1 jam harus sampai. Bayangkan 1 jam. Kalau kayak ilmu kosmos itu tidak masuk akal logika saya. Ilmu yang salah. Ilmu yang si botak-botak salah. Ilmu yang si bodoh-bodoh salah. Ingatin. Tanpa ibu kandungmu, tanpa ayah kandungmu, kamu akan sesat sama ajaran-ajaran yang ada. Kamu akan pusing kepalamu sendiri. Kamu tidak akan menemukan ilmu yang kekal, yang dipegang Nabi, yang sempurna. Makanya saya bilang, anak-anak, ingat, mandi laki-laki ingatin ibu kandungmu, perempuan mandi ingati ayah kandungmu. Disitulah saksinya di sini. Itu tanpa bacaan, tanpa rekayasa. Terserah kamu, yang penting kamu mandikan. Tapi ingat, perempuan tidak boleh tinggal 1%. Ayah kandungmu, kalau lewat dari 11 hancur dirimu, jangan sampai terbayang pacarmu. Apabila terbayang pacarmu, kamu akan tunduk selamanya sama dia. Apa yang kamu mandikan, tetaplah mandikan itu. Itu yang bagus, itu yang sempurna ilmu. Tiada sempurna lagi yang kamu dengar. Kalau manusia bertopi, kalau manusia bertutup gini, jangan kamu tanggapin. Itu ilmu. Kalau ilmu psikolog tidak bisa membaca saya. Saya bisa baca dia. Sampai ke akar-akarnya, sampai ke kaki dia, saya bisa baca. Ilmu psikolog itu ilmu rekayasa. Membaca sifat manusia yang kosong. Membaca suatu roh yang kosong. Roh yang ditempelkan bisa dibacanya. Karena roh ditempelkan kita ini, kita terasa diri kita. Memang terasa seperti diri kita. Karena kita sudah dilapisi roh-roh yang rusak. Yang tidak tahu diri. Yang tidak tahu diri. Ingat, yang tidak tahu diri. Hancur diri kita. Kalau tidak tahu diri, hancur. Dia akan berperaga, dia akan hebat. Dia akan bangga. Dia pasti ciri khasnya bertopi atau berkacamata. Pasti kepalanya botak. Pasti dia pengen tampil. Saya enggak. Saya cukup kasih tahu kamu. Baik atau tidak baiknya itu urusan kamu. Kalau kamu baik, cari saya. Kalau kamu tidak baik, tidak mungkin tidak baik. Karena baik itu karena dari ibu kandungmu merestuin. Dari ayah kandungmu yang merestuin. Begitu kamu dapat, kamu pasti nyimpan. Karena itu memang ilmunya. Bumi menyimpan jasad, bumi menyimpan akar, bumi menyimpan satu rahasianya di dalam buminya. Indah dalam dirimu tidak mungkin kamu terbongkar. Kalau kamu terbongkar, no. Kecuali sebelum dapat rahmat Sang Agung. Ya malaikat hitunglah hartanya, karena rohnya sampai dengan diriku. Bukannya nyari kidul yang kita tidurin.
Makanya saya bilang ilmu kosmos beda dengan ilmu saya. Hati-hati. Ya, ilmu kosmos beda, ilmu teknologi juga beda. Ingatin tuh. Ilmu teknologi itu dia tidak mengenal agama lagi, dia pusing. Dia kerjaan dia ya fokus. Itu. Makanya setiap manusia menciptakan suatu HP, pasti sudah meninggal. Itu urusan pribadi dia. Sang Agung yang masukkan, Sang Agung yang memberikan. Kalau ilmu tulis-tulisan, kitab-kitab tulisan, nol. Simpanlah akalmu dengan ibumu. Pasti kamu ingat. Ingat sang Nabi itu akan menemui kamu sendiri. Nabi menilai kamu, Nabi wanita itu menilai kamu, bukan memuji kamu. Nanti kamu dipisahnya. Sebelum kamu meninggal dipisahnya. Ditemukannya seperti yang nyata dan fakta. Disitulah kamu belajar di alam angkasa. Nanti di situ ditemukannya lagi dengan Sang Agung. Setelah kamu sempurna, pasti kamu tunduk. Pasti kamu tidak berani menghina manusia itu. Takut. Karma akan berlaku dengan dirimu sebelum kamu kulapisin. Karma akan berlaku dengan dirimu sebelum kamu kulapisin. Kugantilah otakmu seluruhnya. Jadilah kau malaikat sedikit pun. Akulah yang dua itu. Hancurlah yang satu. Jadilah suatu nabi yang nyata dan malaikat yang nyata. Kamu cukup di tengahnya aja. Ya. Makanya ada satu titik. Itu punya nabi dan malaikat. Makanya saya bilang kan, sini nabi, sini Allah. Itu belum. Itu baru belajar dasar. Makanya kamu jangan bisa ibu dulu, ayah dulu, baru kamu tengah. Tidak bisa kamu langsung naik, pusing kepalamu, pecah. Setiap kamu berdusta, kalau langsung, ini ada tengah, langsung 10 putus jaringan. Ingat ibu, ingat ayah, jaringan masih kuat seperti pohon ditiup angin. Bukan kita sujud, masih goyang. Goyang itu masih kita bimbang. Itu turunlah kamu ke bawah. Perhatikanlah, rasakanlah di bawah. Dari subuh sampai ke maghrib. Dari kerjaan, apakah kamu pernah melakukan apa? Pernah berdusta? Diam. Jangan kau berkata, besok jangan ulangi lagi. Kalau kamu ulangi lagi, 10 putusnya. Manusia berulang-ulang ambil titik keringat manusia, hancur dia. Dia akan ditampakkan suatu perjalanan diri dia. Asal dia lahir sama dengan kamu, asal dia keluar beda jam aja, dan beda kematian dia. Tidak sempurna dia mendidik manusia itu, hancur dirinya sendiri. Kita ngambil itu simple-simple aja di dalam diri, bukan tidak ngambil simple. Kalau kita ngambil simple yang sedikit aja, tapi bermakna dengan manusia itu, jangan buat manusia itu putar-putar seperti di lautan. Tidak temu jalan. Apabila dia sempurna, bertemulah di jalan air lautan itu sahabat dia. Dihormatinya lah di dalam dirinya sendiri, titik keringat kamu sendiri kamu hormatin. Dan titik keringatmu adalah titik keringatmu sendiri, titik keringat manusia beda. Makanya dibelah seperti air lautan yang tawar dan asin. Luruslah jalan kamu, tidak mengambil punya orang. Luruslah jalanmu, tidak mengakui diri kamu yang punya. Di situ sempurnalah dirimu dengan Sang Agung yang mulia. Nanti rohmu diantarkan suatu nabi yang nyata. Datanglah ibu kandungmu yang terakhir memanggil kamu. Karena dia merasakan semua sakit dan deritanya. Wahai anakku, pulang. Sang Agung memanggilmu karena kamu berbakti dengan diriku.
karena kamu memberi makan dengan diriku. Saksinya adalah suatu tumbuhan dan hewan itu, dia akan mengantarkan kamu yang jalan kebenaran. Karena dia ingin pakai tubuh kamu dan jasad kamu. Tubuh kamu di dalam, artinya bekas rohmu, jasadmu adalah suatu dia yang menggantikan sempurnakan Sang Agung yang mulia di bawah tanah. Akulah yang sempurnakan manusia itu karena ruhnya sama aku. Berhaklah dia bertemu dengan dirinya sendiri. Berhaklah dia ampunnya sendiri. Jangan samakan seperti ilmu kosmos yang tidak ada arah dan tidak ada titik. Disitulah terapung-apung diri kamu sendiri dan kamu tidak direstui lagi. Disitulah sebagai hembusan kotoran yang nyata setelah bumi sampai. Kerak-keraknya bumi seperti di dalam knalpot yang nyata dan nyata. Disitulah dikikis, disitulah habis semuanya kamu yang ilmu kosmos.